Baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu menguraikan vektor ya, untuk vektor 2 dimensi ya. Ini menguraikan ini sangat penting dan harus agak boleh dibilang serius ya, karena ada analitis menguraikan yang lebih runyam. Nah, misalkan kita punya vektor seperti ini. Ya, kalau dilihat nilainya begini, tapi kita hilangkan dulu, tapi dilihat di atas ada ya. Ada vektor 1 ya. Kemudian kita lihat vektor 1 ini pada sumbu X-nya Px 10 katanya. Padahal vektor ini panjangnya berapa? Mari kita lihat. Vektor ini sebenarnya panjangnya 18. Tapi kalau kita lihat pada sumbu X, dia ini pada sumbu X-nya dari 10 ke 20, berarti 10 ini sumbu X. Sementara sumbu Y-nya 15. Mana 15? Tentunya dari 5, 10, 15, 20 ya. 20 kurang 5. Kalau kita buat value-nya begini. 18. Ini nampak sumbu X. Yang mana itu? Mari kita lihat yang ini. Yang inilah sumbu X, Px 10. Yang ini adalah Py. Sumbu Y 15. Begitu. Nah, baik, kita lanjut. Misalkan ada vektor 1 ya, kalau kita lihat ya, tadi seperti ini kita lihat. Mari kita lihat, ini kita pindahkan vektor yang putus-putus ini, atau Px-nya kita pindahkan ke sumbu X. Benar, di X. Kita lihat. Nah, saya ulangi. Ini vektor aslinya. Kalau kita lihat ini vektor aslinya. Kita uraikan pada sumbu X dan Y, maka seperti ini. Kalau kita pindahkan vektor ini ke sumbu X, maka ini terurai ke bawah. Yang ini terurai ke bawah, ini maksudnya ke sumbu X, yang ini ke sumbu Y. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah komponen vektor sumbu X, yang ini adalah komponen vektor sumbu Y. Saya ulangi, ini adalah komponen vektor X, sumbu X, komponennya ini. Inilah yang dimaksud tadi. Komponen vektor sumbu X, ini komponen vektor sumbu Y. Baik, kita kembali ke tampilan awal. Nah, bagaimana kalau ada dua vektor? Nah, seperti ini. Ya, kita bilang lagi begini. Nah, coba kita lihat dulu nih, klik. Ini nilainya ya. Nah, bagaimana komponen vektor sumbu X dan Y-nya? Ya, ini komponennya. Ini komponen sumbu X, ini sumbu Y. Kalau kita lihat ini nampak ya. Kita lihat ya. Nah, kalau kita uraikan lagi pada masing-masing sumbu X dan Y ya, maka seperti ini. Yang ini untuk vektor kedua, yang ini adalah vektor pertama. Bisa dipahami ya? Saya ulangi, perhatikan. Ini adalah vektor kedua, ini adalah vektor pertama. Kalau kita klik seperti ini, vektor 2, vektor 1, vektor 2. Nah, kalau di masing-masing komponen ditampilkan, maka begini. Ini untuk vektor 1 pada X. Ini lihat angka-angkanya bisa. Begitu juga yang ini. Dan vektor 2. Bagaimana seandainya diuraikan pada sumbu X? Maka diklik ini. Inilah dia. Ya. Kita lihat. Yang ini untuk vektor X1, ini vektor X2. Saya klik ini, Px1 10. Ini gitu juga 10. Kebetulan sama. Nah, untuk PY1 15 yang ini. Sementara yang ini PY2. Mengapa minus 5? Arahnya ke bawah. Nah, ini tampilan awalnya. Gimana kalau kita jumlahin? Sum.
zoom. Ya, disumkan ya. Begini hasilnya, begini akhirnya begini ya. Kita ulangi dari awal sore. Ini zoomnya dimatikan dulu. Ini satu aja zoomnya. Ini maksudnya menunjukkan jumlah ini dengan ini adalah ini. Matikan aja dulu. Nah, ini. Jadi kalau kita perbesar pun ini makin besar. Tambah vektor satu lagi. Kita buat begini. Besar. Ini seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan ini komponennya, kalau kita lihat di sini begini. Kalau kita lihat di masing-masing ini, atau kita geser seperti ini. Ini untuk vektor 2, ini untuk vektor 1. Jadi yang kita jumlahkan adalah yang sama-sama sumbu X. Nah, ini sumbu X misalnya, tambah yang ini. Yang Y begitu juga, ini tambah ini. Nah, itulah hasilnya. Gimana resultannya? Ini. Nah, resultannya ya sebenarnya sama aja seperti sebelum-sebelumnya. Boleh pakai jajaran genjang, boleh juga pakai poligon, ya. Begini. Nah, kalau ini kita rapikan dulu biar nampak ya. Nah, resultannya ya jumlah dari ini sih. Nah, jadi dari sini ke ujung, dari pangkal vektor 1 ke ujung vektor 2, itulah resultannya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ambil kita buat ini di dalam dengan cara jajaran genjang juga bisa sih, boleh diginikan. Nah, boleh juga diginikan. Banyak cara ya. Resultan masing-masing untuk ini seperti ini. Ini resultan yang mana? Yang ini. Yang ini. Sama nih. Sama. Yang ini kalau disumkan yang mana ini? Nah, gimana kalau dijumpakan? Nah, inilah gambarannya. Begitu. Oke, ini bisa dihilangkan. Nah, kalau mau ya kita buka pakai snipping tadi. Ya, pakai snipping, kita buat baru. Ini kita ya, bentar. Ya. Oke, kita buat baru. Ya. Ini sama aja caranya sih. Ya, kita buka, kita buat, ya, kita buka di nah, gimana caranya ya sama saja ya. Kita samakan. Tentunya caranya sama, kita tambahkan aja sebuah vektor baru dari sini ke sini gitu. Ini vektor baru nih, ada vektor baru sultan barunya. Nah, tapi yang intinya di sini adalah analitis. Analitis itu maksudnya gimana? Nah, kalau kita sudah punya uraian vektor sumbu X seperti ini, maka yang kita jumlahkan adalah ini. Yang ini tambah vektor. Nah, saya buat tebal sedikit ya. Ini, nah ini vektor yang pertama, terus kita buat ya. Luruskan lagi. Ini vektor yang sumbu X1, vektor ini ya. Kemudian yang ini kita ukur lagi
Sebenarnya nggak perlu, tapi ini hanya untuk apa aja ya. Nah, ini sini. Nah, biar lebih nampak kita buat merah. Nah, ini boleh kita pindahkan ke sini. Inilah maksud menguraikan. Jadi resultan untuk sumbu X1, ini sumbu X, ini untuk vektor 1 X, ini vektor 2. Nah, ini kita jumlahin berapa. Nah, jadi kita gabungin misalnya ya. Ini kita grup. Inilah resultan untuk sumbu X. Untuk sumbu Y caranya sama saja. Nah, ya. Misalnya ini tadi sama ya. Ini sumbu Y ini. Nah, kita buat dia agak ini sih. Malah ya. Nih, 1. Oke. Yang ini gitu juga. Kita buat 1 lagi. Nih. Nah, ini geser ke sini, ini kita gabungin. Nah, ini boleh kita klik ini drop. Nah, hasilnya adalah ini. Kalau kita hubungkan dengan jajaran genjang, ya ini kita grupkan lagi, dan kita copy, kita buka di halaman baru, ya. Seperti inilah hasilnya. Inilah hasil uraiannya. Bagaimana resultannya lagi? Tarik lagi sama seperti jajaran yang tadi, dari sini ke sini. Serin. Inilah resultannya. Resultannya gimana? Kesimpulannya ini adalah jumlah dari komponen sumbu X dan jumlah dari komponen sumbu Y. Kita gunakan jajaran genjang atau metode kita buat poligon ataupun ya dengan jajaran genjang atau dengan Pitagoras. Ya, kalau jajaran genjang udah tahu, cukup seperti ini. Kita cari lurusnya. Nah, mungkin nggak pas ya ukurannya, mungkin tebal. Nah, gitu juga ini. Itu. Ini cukup dengan menggunakan Pitagoras juga. Itu udah hasil akhir. Kita lihat dari sini. Nah, ini sama seperti tadi. Ya, jajaran genjang. Tapi kalau diuraikan seperti ini. Setelah diuraikan, maka dapat sederhananya. Kemudian akhirnya dalam bentuk Pitagoras. Balik ke matematika kita. Perhatikan. Jadi tak lain tak bukan adalah, seandainya pun kita buat begini, ya, maka resultannya adalah jumlah ujung dari ujung pangkal ini, dari pangkal vektor 1 sampai ke ujung vektor 2. Nah, jadi di sini saya jauhkan. Nah, di sini intinya adalah yang sumbu X, yang ini vektor X2, ini vektor X1, dijumlahkan yang sama-sama X berapa, yang Y begitu juga. Nah, mungkin ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.